Cerita dibuka dengan sebuah rekaman video tahun 1990 di mana seorang ilmuwan menjelajahi sebuah tempat misterius yang dipenuhi lorong-lorong kosong. Di sana berbagai perabotan tampak berserakan dengan bentuk yang janggal, bahkan ada yang seolah menyatu dengan dinding. Kesan pertama tempat itu langsung terasa tidak masuk akal, seolah ruangan-ruangan tersebut hanyalah tiruan dunia nyata yang dibuat secara tidak sempurna. Ia terus merekam setiap sudut sambil mencari jalan keluarnya. Tak lama kemudian, ilmuwan itu menemukan sebuah ruangan berisi kamera dan peralatan video. Ia segera mencoba meminta bantuan lewat radio agar dikeluarkan dari ruangan itu. Namun tiba-tiba, seekor burung camar yang entah masuk dari mana tiba-tiba jatuh tepat di hadapannya. Ia kemudian terus menyusuri labirin yang tak berujung, hingga akhirnya sesosok makhluk raksasa muncul dari kegelapan dan menyerangnya. Rekaman itu pun terputus di tengah serangan, lalu terungkaplah bahwa video tersebut sedang diputar oleh sekelompok ilmuwan lain. Adegan kemudian berpindah kepada seorang gadis kecil bernama Mary yang sedang mencetak jejak tangannya di atas semen basah. Namun itu ternyata hanyalah kenangan masa lalunya. Kini Mary telah dewasa dan bekerja sebagai seorang terapis psikologi. Ia hanya bisa menyaksikan rumah masa kecilnya dihancurkan, lalu diam-diam menyimpan potongan jejak tangan itu sebagai kenang-kenangan. Di sisi lain, seorang pemilik toko furnitur bernama Clark dari Kapten Clark Ottoman Empire sedang berjuang menyelamatkan bisnisnya yang hampir bangkrut akibat kalah bersaing dengan pajak yang tinggi. Karena tekanan itu, ia pun menemui terapis pribadinya yaitu Mary. Selain membahas kondisi tokonya, Clark juga mengungkap luka emosional akibat perceraian dan kecanduan alkohol yang membuat hidupnya berantakan. Mary berusaha membuatnya berhenti menyalahkan keadaan dan mulai menghadapi kenyataan. Meski awalnya terus menutup diri, Clark akhirnya meluapkan seluruh emosinya. Menurut Mary, itu justru menjadi langkah awal yang baik untuk proses pemulihannya. I said alone. Home earlier. We could have spent the evening together. I am a fucking architect. That's the purpose of the whole exercise. Tired of spending your hard-earned doubloons. Setelah sesi terapi selesai, Clark kembali merekam iklan khas bajak laut tokonya bersama asisten manajernya yang bernama Cat Taylor dan sang kekasih Bobby Robert. Namun proses syuting kembali berantakan setelah kursi yang didudukinya tiba-tiba patah. Are we going again? Tak lama setelah itu, Clark memeriksa masalah listrik di tokonya bersama seorang teknisi. Ia heran karena tagihan listrik terus membengkak meski toko sedang sepi pelanggan. Saat memeriksa panel listrik di ruang bawah, mereka justru menemukan 3 saklar aneh yang terpasang terpisah dan tampaknya tidak terhubung dengan instalasi listrik toko. Di malam harinya, Mary menghabiskan waktu sendirian di rumah sambil menonton televisi ditemani menduan hangat dan potongan beton jejak tangan dari rumah masa kecilnya, seolah kenangan itu belum benar-benar bisa ia lepaskan. Sementara itu, Clark tetap menjaga tokonya. Namun saat sedang bersantai, aliran listrik tiba-tiba berkedip tidak normal hingga seluruh ruangan dipenuhi gangguan yang aneh. Di hari berikutnya, perlahan terungkaplah bahwa Mary juga menyimpan trauma masa kecil. Ia dibesarkan oleh seorang ibu yang hidup dalam ketakutan dan selalu membatasi dirinya untuk keluar rumah. Karena itulah, setiap melihat hubungan hangat antara ibu dan anak, luka lama itu kembali menghantuinya. Are you ready to step through the path of your own design? Di malam berikutnya, Clark menonton iklan toko furnitur milik pesaingnya dengan tema koboi. Namun layar televisi tiba-tiba berubah menampilkan rekaman lorong kuning misterius yang sebelumnya muncul di awal film. Merasa ada yang tidak beres, ia kembali turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa panel listrik. Anehnya, saat seluruh saklar dimatikan, listrik toko tetap menyala. Justru setelah saklar vertikal aneh itu dimatikan, seluruh aliran listrik benar-benar padam. Anehnya, dalam kegelapan, Clark melihat celah cahaya keluar dari balik salah satu dinding. Saat mendekat,
tubuhnya justru menembus dinding tersebut seolah dinding itu tidak benar-benar ada. Di balinya terbentanglah sebuah ruangan luas dengan tumpukan barang-barang. Ia pun mencoba keluar, namun rasa takutnya perlahan kalah oleh rasa penasaran. Ia akhirnya masuk kembali dan mulai menjelajahi tempat itu. Semakin jauh melangkah, ia menemukan berbagai benda yang bentuknya terasa familiar, tetapi aneh dan tidak sempurna, seolah dibuat hanya berdasarkan ingatan seseorang. Clark pun terus menyusuri labirin itu hingga menemukan sebuah ruangan bertanda larangan masuk. Ia pun memilih berbelok ke lorong lain. Di sana ia melihat seekor burung camar yang telah mati. Tak lama kemudian terdengarlah suara radio yang terus berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Hello? Saat mengikuti sumber suara, Clark melihat sosok manusia berdiri di depan sebuah pintu. Namun setelah didekati, sosok itu ternyata hanyalah potongan karton dengan sebuah speaker yang terhubung melalui kabel dari balik pintu yang gak bisa dibuka. Tak lama kemudian, Clark menemukan sebuah lorong rahasia yang sangat sempit. Di dalamnya terdapat sebuah tas berisi berbagai peralatan aneh serta ID card milik seorang ilmuwan bernama Naren dari perusahaan Esin. Sosok itu tampaknya sama dengan pria dalam rekaman di awal film. Karena penasaran, Clark pun terus menyusuri lorong itu hingga tiba di ruangan lain. Di sana ia melihat sepatu, sandal, kursi, bahkan berbagai benda lain yang menyatu dengan lantai dan dinding, seolah tempat itu sedang mencoba meniru dunia nyata. Tetapi hasilnya selalu terasa janggal. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara dentuman dari lorong yang baru saja ia lewati. Saat mendekat, sesuatu tiba-tiba melempar sebuah benda ke arahnya. Clark pun panik dan segera memanjat lantai yang miring hingga berhasil kembali ke ruang pertama. Ia sempat kesulitan menemukan jalan pulang, tetapi akhirnya berhasil keluar dengan meraba dinding yang bisa ditembus itu. Anehnya, ia kembali masuk hanya untuk mengambil sebuah kursi sebagai bukti bahwa semua yang dialaminya benar-benar nyata. Tanpa sepengetahuan Clark, seluruh perjalanannya ternyata sedang dipantau oleh seorang ilmuwan bernama Bill melalui rekaman pengawas. Di keesokan harinya, Clark kembali menemui Mary dan menceritakan semua yang dialaminya. Ia mengaku menemukan sebuah dimensi luas yang dipenuhi lorong tak berujung dan ID card milik ilmuwan Esin bernama Naren. Namun sebagai seorang psikolog, Mary menganggap semua itu hanyalah delusi akibat depresi. Merasa tidak percaya, Clark pun pergi sambil berjanji akan kembali membawa bukti. Setelah itu, ia mengajak Kat dan Bobby untuk mendokumentasikan tempat misterius itu. Sesampai di toko, Clark menunjukkan pintu masuk yang telah ia tandai dengan lakban. Mereka pun terkejut melihat dinding yang bisa ditembus. Meski masih ragu, Kat dan Bobby akhirnya ikut masuk setelah melihat sendiri bahwa dinding itu memang bisa ditembus. Sesampai di dalam, Bobby diikat dengan tali dan dipaksa diturunkan ke sebuah ruangan lain dengan terowongan yang lumayan curam. Kat awalnya menolak, namun Bobby yang penasaran akhirnya mau. Yeah, I'm fine. Jesus. Just give me a minute. Di dasar ruangan, Bobby menemukan tumpukan pakaian dalam jumlah sangat banyak yang membuatnya merinding. Ia juga melihat kaos yang sama persis dengan pakaian yang sedang dikenakannya. Bahkan beberapa pakaian lain dipenuhi bercak darah. Tak lama kemudian, terdengar suara desahan dari balik lorong sehingga Clark dan Kat segera menarik Bobby kembali. Setelah berhasil naik, sesuatu menarik tali itu dengan sangat kuat hingga Bobby kembali terseret ke bawah. Tarikan itu ikut menyeret Clark dan Kat. Bobby pun menghilang ke balik lorong dengan bekas seretan darah, sementara Kat nekat mengejarnya hingga terpisah dari Clark. Kini Clark sendirian. Sambil membawa kamera, ia berusaha mencari jalan keluar hingga tiba di sebuah ruangan dengan pohon Natal yang masih menyala.
Di sana ia melihat dua sosok humanoid misterius yang kemudian bergerak ke arahnya. Clark pun langsung melarikan diri. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah ruangan berisi saluran air dan kolam kosong. Dari balik dinding itu, Cat memanggil namanya dan mengaku bisa melihat Clark. Tetapi anehnya, Clark tidak bisa melihat Cat. Saat Clark sibuk mencari jalan menuju ke suara Cat, salah satu makhluk diam-diam mengambil kameranya lalu mulai mendekatinya. Setelah itu, cerita beralih ke kenangan masa kecil Mary. Saat kecil, ia hidup di bawah tekanan ibunya yang selalu mengurungnya di dalam rumah. Ketika Mary mencoba mengintip keluar melalui jendela yang ditutupi kertas, sang ibu kembali memperingatinya bahwa mereka ada di mana-mana. Mary pun belum paham siapa yang dimaksud, tetapi ketakutan itu tampak begitu nyata hingga membentuk trauma yang terus dibawa Mary sampai dewasa. Tapi tiba-tiba, sesuatu menghantam dinding rumah mereka dan kenangan itu pun berakhir. Tak lama kemudian, Mary menerima pesan di mesin penjawab telepon dari Clark yang mengatakan bahwa ia mungkin tidak akan pernah kembali. Mendengar itu, Mary pun mulai menyadari bahwa cerita Clark mungkin bukan sekedar khayalan. Ia pun segera bergegas menuju ke toko furnitur milik pria tersebut. Sementara itu, Bill sedang berada di rumah bersama keluarganya. Saat televisi menayangkan iklan toko furnitur milik Clark, ekspresinya langsung berubah. Rupanya ia mengenali pria tersebut. Di sisi lain, Mary akhirnya mendatangi toko Clark untuk mencarinya. Karena tak mendapatkan jawaban, ia turun ke ruang bawah tanah dan menemukan Dana yang sebelumnya pernah ditunjuk Clark saat sesi terapi. Tak jauh dari sana, ia melihat lakban yang menjadi penanda pintu menuju tempat misterius itu. Saat tangannya menyentuh dinding, Mary baru sadar bahwa semua cerita Clark ternyata benar. Meski dipenuhi rasa takut, ia tetap masuk sambil memanggil nama pria itu. Clark? Di sepanjang lorong, ia hanya menemukan tumpukan kursi dan berbagai ruangan kosong hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan penuh coretan dan petunjuk misterius di dinding. Tak lama kemudian, suara Clark akhirnya keluar dan menemuinya. Namun sebelum Mary sempat merasa lega, suara lain tiba-tiba menggema dari balik lorong. Karena mental Clark telah hancur akibat terlalu lama terjebak di tempat itu, tiba-tiba ia mencekik Mary sambil berkata bahwa semua ini demi kebaikannya. Saat sadar, Mary mendapati dirinya terikat di sebuah ruangan yang sengaja rekonstruksikan menyerupai ruang makan biasa. Namun di ruangan itu terdapat 3 replika manusia berwujud mengerikan yang disebut sebagai still life. Clark kemudian menjelaskan bahwa tempat ini terus menciptakan ulang benda dan manusia berdasarkan ingatan yang tidak lengkap. Semakin sering sesuatu diingat, bentuknya justru semakin rusak dan kehilangan detail. Sehingga semua replika di sana tampak tidak sempurna. Ia bahkan menganggap versi tiruan itu lebih baik daripada manusia asli. Ketika membuka lemari es, Mary dibuat shock karena kepala Cat yang telah terpenggal tersimpan di dalamnya. Mary pun terus membujuk Clark agar melepaskannya. Namun pria itu justru memaksanya kembali menjalani sesi terapi seperti di dunia nyata dengan menguliti rambut salah satu still life agar berperan menjadi istrinya. Dan di sesi kali ini, Clark hanya menginginkan pengakuan bahwa seluruh kegagalan hidupnya bukan salah darinya. Namun Mary menolak pengakuan itu. Ia mengatakan bahwa rumah tangga Clark hancur bukan semata karena alkohol atau masalah ekonomi, melainkan karena ia terus lari dari kenyataan dan menolak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Menurutnya, Clark terlalu ambisius dan mengabaikan semua kenikmatan yang ada di sekelilingnya. Mendengar itu, Clark pun akhirnya mengakui bahwa Mary benar. Ia bahkan mengaku mulai merasa tempat mengerikan ini adalah rumah yang paling cocok untuk dirinya. Mary akhirnya berhasil membujuk Clark untuk melepaskannya. Namun tiba-tiba salah satu still life yang rambutnya dilepas mulai berlari. Di saat bersamaan, sosok raksasa yang menyerupai Clark versi bajak laut perlahan mendekat. Anehnya, Clark sama sekali tidak merasa takut. Ia mengira makhluk itu adalah representasi darinya dan percaya bisa mengendalikannya. Namun dugaannya salah. Tanpa ragu, makhluk itu pun langsung menerkam dan menggigit leher Clark hingga tewas di depan mata Mary. Melihat itu, Mary pun langsung melarikan diri. Ia melewati berbagai ruangan yang terasa seperti potongan-potongan tempat dari dunia nyata. Tetapi semuanya tampak asing dan cacat, seolah hanya rekonstruksi dari sebuah ingatan dirinya yang tidak utuh. Makhluk raksasa itu terus mengejarnya tanpa henti.
Setelah berlari melewati lorong sempit hingga kakinya terkilir, Mary tiba di sebuah jurang besar. Ia kemudian menemukan tangga yang membawanya ke sebuah ruangan yang menyerupai lobi toko milik Clark. Di sana gas pekat mulai memenuhi ruangan hingga pandangannya kabur. Untungnya ia melihat sebuah pintu yang tampak menuju dunia nyata. Saat monster itu kembali menyerang, Mary menggunakan bongkahan semen berisi jejak tangan masih kecilnya untuk menghantam kepala makhluk itu. Kesempatan itu pun langsung ia manfaatkan untuk meloloskan diri hingga akhirnya berhasil kembali ke titik awal tempat ia masuki ruangan sebelum pingsan. Saat terbangun, Mary sudah berada di fasilitas milik Essing dan diinterogasi oleh Bill. Ia menanyakan dari mana Mary masuk serta apa yang terjadi pada Clark. Karena Mary tidak menjawab dan terus menanyakan dia ada di mana, Bill akhirnya menjelaskan bahwa Essing awalnya merupakan perusahaan yang mengembangkan teknologi MRI. Sebelum akhirnya menemukan backroom dan mengalihkan seluruh penelitiannya ke tempat tersebut. Sejak saat itulah mereka terus berusaha memetakan dunia misterius itu. Mary pun menyadari bahwa dirinya kini bukan lagi seorang korban, melainkan telah menjadi objek penelitian karena dianggap mengetahui terlalu banyak tentang ruangan yang disebut sebagai backroom tersebut. Ketika Bill masih terus berbicara, perhatian Mary justru mulai teralihkan. Ia perlahan menyadari bahwa backroom kembali merekonstruksi tempat tersebut yang awalnya penuh furnitur atau berdasarkan ingatan Clark, kini sudah berubah menjadi ingatannya. Bahkan sosok Steliv yang menyerupai dirinya sendiri tampak duduk di ruangan itu. Momen ini pun sekaligus menjadi petunjuk bahwa backroom bukan sekedar sebuah tempat, melainkan sesuatu yang terus mengingat, meniru, dan perlahan membentuk ulang dunia berdasarkan memori manusia. Sebenarnya, backroom dalam film ini bukan sekedar labirin tanpa ujung. Tempat itu digambarkan seperti sebuah entitas yang terus menyerap ingatan manusia, lalu menciptakan kembali dunia berdasarkan memori tersebut. Namun karena ingatan tidak benar-benar sempurna, semua yang diciptakannya selalu terasa familiar, tapi aneh, terrusak, dan disitulah film Backroom akhirnya berakhir. Oke guys, itulah alutsista film Backroom. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.